Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Marilah kita gunakan kesempatan hari ini untuk belajar bersama-sama dalam pembelajaran tema kelas 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran, anak-anak harus sudah mandi ya, sudah sarapan pagi, sudah sehat, sudah segar sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Materi kita hari ini masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran ke-1. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Nah, di sini ada lagu berdayung yang nanti kalian bisa simak di video lagunya. Simak lagunya ya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya adalah ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada dua ketuk atau dua hitungan. Misalkan di situ ada notasi ya, ada notasi. Angka 7 itu dinotasi dibaca si. Dan angka 6 dibaca la. Si, angka 7 dan di belakangnya ada titiknya. Dan angka 6 ada
titiknya, berarti itu dibaca 2 ketukan. Nah, ada 1 buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketukan. Jadi ketika ada titik, itu kita tambahkan 1 ketukan lagi. Jadi 2 ketukan. Nada 1 ketuk. Nah, nada 1 ketukan saja. Itu contohnya di situ ada sol, la, sol, mi, re, do. Nah, di situ hanya ada 1 ketukan di setiap notasinya. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Lalu kemudian, mari kita pahami di sini. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, di situ bisa kita lihat notasinya. Nah, perlu diingat tadi jika 2 ketuk berarti di belakang notasi ada titiknya, itu 2 ketuk. Sedangkan tidak itu termasuk 1 ketukan. Nah, sekarang kita tandai ya. Angka 3 atau mi belakangnya ada titiknya, berarti kita tandai dengan lingkaran. Re angka 2 setelah angka 3 itu tidak ada titik di belakangnya, berarti itu 1 ketukan. Do, re, mi setelahnya itu juga tidak ada titiknya, berarti 1 ketukan. Kemudian re titik, 2 titik, maka kita beri lingkaran. Mi angka 3, 1 ketukan, re titik, 2 ketukan, dan 0, angka 0 di situ juga 1 ketukan. Dan seterusnya ya. Semua dapat dilihat di sini hasilnya atau penandaannya. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Setelah itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, dari bacaan tadi yang kita baca, ada contoh pertanyaan dan jawaban dari bacaan tadi. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu? Permainan perahu kertas. Ya, untuk membuat tadi apa bahannya? Dan digunakan apa saja? Yaitu kertas, ember atau baskom, dan tentunya ada airnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Benda-benda di sekitar kita apakah bentuk dan warnanya sama semua? Tidak ya, tidak sama. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk lingkaran, contohnya di sini yang ada di sekitar kita. Ada koin uang, ada kaset VCD, jam dinding, roda, cincin, permukaan piring, permukaan cangkir, permukaan mangkok, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk persegi, contohnya bantal, lukisan, jam dinding, jendela. Kemudian benda yang berbentuk kubus, di situ ada dadu, ada kardus kado, rubik,
bingkisan-bingkisan. Nah. Lalu kemudian yang berbentuk balok, ada lemari, ada kulkas, penghapus, terus di situ ada spons cuci piring. Nah, itu contoh benda-benda berbentuk balok. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Wujud ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat di sekitar kita yang banyak kita temui. Misalkan meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Kemudian contoh benda cair di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak, kecap, saus, dan air putih. Contoh benda gas di sekitar kita. Di situ ada gambar balon. Kalau hanya balonnya saja itu termasuk benda padat, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah balon yang berisi angin atau berisi gas. Nah, di situ kita beli balon baru kemudian kita isi dengan angin. Yang kedua, tabung gas. Tabung gas itu sebenarnya benda padat, tetapi di dalamnya terdapat gas. Yang ketiga, uap. Yang keempat, asap kendaraan dan juga asap yang ditimbulkan mungkin dari gunung-gunung berapi. Itu disebut benda gas. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Nah, tadi Benny punya 2, Tiur punya 2, dan ayah punya 2. Sekarang kita tulis 2 ditambah 2 punyanya Tiur ditambah 2 punyanya ayah sama dengan 6. Dapat juga ditulis dengan perkalian, yaitu dari 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 tadi bisa ditulis dengan pembagian 3 dikali 2. 3 itu merupakan tempat, nilai tempatnya. Di situ tadi ada Benny, Tiur, dan ayah, berarti tempatnya ada 3. Dan isinya yang perahu yang dipunyai masing-masing adalah 2. Berarti kita tulis 3 kali 2 sama dengan 6. Contoh yang pertama. Di situ ada 4 paket sendok. Masing-masing berisi 5. Nah, bagaimana cara membuat perkaliannya? 5-nya berapa kali? 5, 5, 5, 5. Sekarang 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, bisa ditulis dengan 4 kali 5. 4 itu tempatnya tadi, kelompoknya tadi. Kemudian kali 5. Isinya ya, 5 itu isinya. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Bentuk perkaliannya adalah kita hitung 6-nya ada berapa. Nah, di situ 6-nya ada 5. Berarti kita kalikan angka 6-nya. Jadi, untuk menghitung hasilnya, kita ulang dengan menjumlahkan angka 6 tadi. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. Jadi hasilnya adalah 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Kemudian 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada berapa kali? Ya, ada 7 kali. Berarti bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 3. Hasilnya
Hasilnya 21. Kemudian di sini ada 2 kelompok gambar yang masing-masing isi perahunya ada 3. Berarti bagaimana cara kita menulisnya? 3 ditambah 3. Berarti 2 kali 3 isinya. Sama dengan 6. Kemudian di sini ada gambar bola. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan 2-nya 4 kali. Tulis 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. 6 dikali 2. Bentuk penjumlahannya bagaimana? Nah, 6 dikali 2. Berarti 6 itu adalah nilai tempatnya. Jadi 2-nya kali 6. Kita tulis 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 12. Yang kedua 4 kali 5. 4 tempatnya, berarti 5-nya 4 kali. Yang kita tulis di situ adalah 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya 20. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian angka 0, perkalian dengan angka 0 dan angka 1. Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Contohnya 1 kali 0, 0, 0 kali 9, 0, 7 kali 0, 0, 20 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 77 sama dengan 0, 100 dikalikan 0 sama dengan 0. Angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. 6 dikali 1 sama dengan 6. 20 kali 1 sama dengan 20. 56 dikali 1 sama dengan 56. 100 dikali 1 sama dengan 100. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk tugasnya, yang pertama, sebutkan 3 wujud benda. Nomor 2, sebutkan 5 contoh benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. 3, tulis bentuk perkalian dari 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian yang terakhir, tulislah bentuk penjumlahan dari 3 kali 5. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan untuk anak-anak tetap sama, jaga kesehatan diri. Jangan pernah bosan pakai masker dan cuci tangan setiap datang ke tempat atau meninggalkan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.